warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru rekan sejawat, dan yang saya hormati tenaga kependidikan SDN 040464 Kalibata. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tetapi sebelum kita mulai acara kita ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa untuk agar berjalannya acara kita ini. Kami persilahkan Ibu Sortiana Manjorang untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai acara ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan saya bawakan dalam agama Katolik. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada siang hari ini kami masih tetap dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, pada siang hari ini teman kami ingin mempresentasikan budaya positif. Kiranya Engkau tetap menemani kami, memberkatinya sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Ini semua kami serahkan ke hadirat-Mu ya Allah, dengan pengantaran Kristus penyelamat kami. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Manjorang yang telah membawakan doa dalam acara ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya akan mempresentasikan budaya positif yang dibawakan oleh saya sendiri, Nur Ainun Pulungan SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karo. Lanjut Bu. Sebelum kita masuk ke susunan acaranya, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Menurut Bapak dan Ibu, setuju dengan pertanyaan ini? Di sini ada satu pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, coba iya, Ibu perkenalkan namanya ya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menjawab pertanyaan, yaitu mengenai yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya sebagai guru kelas 1 setuju dengan pertanyaan ini, karena kalau kita tidak memberikan hukuman kepada anak-anak kita, dia tidak akan mengerjakan PR-nya di rumah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Sembiring. Berarti Ibu Sembiring mengatakan bahwasannya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju menurut Ibu Sembiring. Karena kalau tidak diberlakukan hukuman, maka anak-anak tidak disiplin. Ya, siapa lagi yang bisa? Oke, untuk Pak Dedi kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau untuk pertanyaan nomor 1 ini, saya kurang setuju Bu. Hal ini tidak sesuai dengan pendidikan saat ini Bu, di mana memang hukuman itu sudah tidak relevan dengan pendidikan di era modern. Untuk saat ini itu hukuman itu memang sudah harus dihilangkan dan digantikan dengan budaya-budaya positif ataupun hal-hal yang dia cenderung kepada hal positif, karena biasanya hukuman ini akan meninggalkan bekas atau dampak negatif pada peserta didik kita. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Dedi.
Kalau Pak Dedi mengatakan bahwasannya hukuman tidak setuju karena nanti dapat membekas untuk diri anak tersebut, maka kita membuat hukuman yang bersifat positif gitu ya Pak. Tidak hukuman tetapi budaya positif gitu ya Pak ya. Baik, apa ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Gimana? Pertanyaan pemantik kedua. Coba saya mau mendengar suara dari Ibu Ginting. Terima kasih. Saya mau menjawab ini pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju Bu, setuju. Karena ini hukuman membaca itu merupakan suatu hal yang positif, yaitu sangat berguna untuk dirinya sendiri. Itu kalaupun diingatnya selamanya itu kan dia jadi pintar. Ya, hukuman yang seperti itu. Jadi nanti itu membaca, ada hukuman membaca, itu akan diikuti oleh teman yang lain. Misalnya ada lagi kesalahan yang dibuat, diikuti oleh temannya, kena hukuman membaca lagi. Tentunya itu kan hasilnya buat dia yang bagus gitu. Membekas pun sampai dia mungkin sudah sampai akhir hayatnya, sampai dewasa nanti. Aku waktu itu buat kesalahan di ibu itu, aku itu sudah membaca banyak, tapi ujung-ujungnya aku jadi pintar. Nah itu ya, saya setuju sekali. Kemudian kalau membersihkan halaman itu juga termasuk yang sangat-sangat baik sih menurut saya. Jadi saya sangat setuju Bu untuk pertanyaan yang nomor 2. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih buat Bu Ginting. Berarti bahwasannya untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Berarti setuju ya Bu Ginting? Siapa lagi Bu? Oke, Ibu Manjora. Baik, kalau pertanyaan nomor 2 saya kurang setuju. Karena apa? Sepertinya membaca itu tidak kewajiban di dalam pembelajaran. Padahal membaca itu sudah budaya untuk membaca. Berarti ada, kalau dibuat membaca berarti seolah-olah di sekolah itu tidak ada membaca. Nah itu kalau menurut saya. Jadi belum, kurang positif kurasa hukuman membaca. Nah lalu yang kedua juga itu membersihkan halaman. Membersihkan halaman gimana ya? Ini sebenarnya umum ini yang membersihkan halaman biasanya sudah bersih. Nah, jadi kalau bisa hukumannya itu menanam bunga. Nah, itu budaya positif saya rasa. Kalau menanam bunga ada buktinya. Bisa dilihat, oh inilah hukuman hari itu tanam bunga, jadi dia ada manfaatnya dan ada yang mau dilihat dan mau dicontoh. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Manjora. Berarti Ibu kurang setuju dengan pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Karena menurut Ibu membaca itu memang sudah ada di sekolah. Kemudian untuk membersihkan sekolah, alangkah lebih baiknya kalau Ibu memberikan hukumannya itu berupa menanam bunga agar bunga tersebut dapat dipandangnya hidup dipandang lebih enak gitu ya kan Bu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk pertanyaan ketiga, saya mau Bapak yang sebelah sana untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu atas apa yang dipertanyakan, yaitu pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kalau maksud saya Bu, mungkin ya bisa jadi. Kenapa?
rencana kita untuk memberi motivasi belajar atau memberi penghargaan atau kita untuk dibilang memberi apa itu Reward. motivasi atau reward, mungkin dia tambah untuk tambah semangat belajarnya gitu. Nah, berarti saya setuju Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak JK. Pendapat dari Pak JK yaitu bahwasannya setuju memberikan penghargaan berupa reward untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada lagi tambahan untuk teman-teman yang lain? Sama jawaban kami, Bu. Ya, coba Ibu RP. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dalam pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi ke belajar anak. Ya, di sini saya sangat setuju, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu RP. Berarti Bu RP dengan Pak JK setuju bahwasannya memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar. Lanjut Bu Mancorang. Baik, kita masuk ke materi. Hari ini materi kita yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ya, kita di sini ada permainan. Di sini perubahan paradigma. Ada A dan B. Ini kita ambil berkelompok, Bapak Ibu. Ibu ini dengan ibu ini cari pasangannya. Ngerti kan Pak? Cari pasangannya. Kemudian tentukan siapa A, siapa B. Sudah? Kemudian si B sobeklah secari kertas, ambil secari kertas. Udah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, ancaman, menghardik, merayu, menyuap, apa saja asal terbuka yang kamu kepal itu. Sudah? Tentukan siapa A dan siapa B. Yang mengepal adalah A. Semua menulis. Enggak, yang menulis A, kepal, dan yang si B merayu si A. Bagaimana caranya agar diberikan oleh Kamu A, aku B. Ayo tentukan Bapak Ibu. Ya, kamu suka tulis. Berapa menit ini Bapak Ibu? 5 menit. 5 menit ya Bapak Ibu. Ini berapa lama merayunya, Bu? 5 menit. 5 menit Bu. 5 menit kita tentukan ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ini mulai ya. Iya, kita mulai 1, 2, 3. Jadi sampai dapat ini. Bagilah saya apa yang ada di genggamannya. Enggak boleh. Karena ini adalah sesuatu yang Apa ini? Apa ini? Sampai dapat merayu, bagaimana mengancam, menelitik. Dimintanya. Ada nih. Kalau mama nanti kita makan bakso. enggak boleh ya. Goreng. Gimana Pak JK? Belum
pecah telur nggak mau dia. Nggak mau ya Pak ya, kurang itu Pak, kurang. Iya. Itu ada uang 100.000. Bu Majoran mengeluarkan uang 100.000. Setiap tiara ini. Pak JK mengipas-ngipas Pak Bangun. Oh, Bu Kinting merayu Bu Semiring. Halus ya Bu ya, sesuai dengan karakter Bu Semiring, lemah lembut ya Bu ya. Nggak terburu. Itu Mas. Harganya nggak dikasih. Nggak dikasih ya Pak ya. Harganya nggak dikasih. Belum mempan, masih ada waktu kita Pak, 3 menit lagi. Rayu terus Pak, sampai berhasil 3 menit lagi. Ya ada. Itu ATM-nya 1M itu Bu. 1M. Pak JK apa dikeluarkan? Apa dikeluarkannya? Lebih berharga ya Bu ya. Itulah lebih baik deh. Jadi lebih berharga katanya. 2 menit lagi Pak. Nggak bisa lagi. Udah nyerah, Sanggup Bu. lagi. Pak JK sudah nyerah. Berarti Pak Bangun bertahan dengan prinsipnya. Itulah. Semua Pak Bu Majoran gimana? nggak dapat. Nggak dapat. Sudah menyerah Bu Majoran? Menyerah Bu Majoran? Menyerah. Bu Ginting gimana? Ya udah menyerah kali. Baik. Baik. Tadi sudah kita lakukan permainan antara membuka tangan si A. Jadi saya mau menanyakan pendapat Bu RP dulu. Kenapa Bu RP, apa yang Ibu rasakan atau apa? Kenapa Ibu tidak membuka kepalan tangan Ibu? Karena inilah harta yang paling berharga dalam hidupku. Lebih dari segalanya. ATM pun kalah. Kalah. Harta berarti kepalan yang Ibu tangan yang Ibu di tangan Ibu itu sangat berharga. Boleh nggak kami tahu Bu apa itu? Apa itu Bu? Aku sayang anakku. Aku sayang anakku. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Berarti Bu RP ini Bu RP ini tidak bisa menukarkan sesuatu dengan harta kekayaan. Teguh dengan prinsipnya, keyakinannya, gitu ya Bu RP ya. Baik. Kalau lakinya boleh. Sekarang ini Bu Semiring. Lakinya saya boleh. Iya, terima kasih Bu. Di dalam permainan kita tadi yang saya genggam tadi, ini memang tidak boleh saya berikan Bu. Kenapa? Karena ini adalah salah satunya harta yang paling berharga di dalam keluarga saya. Kalau kamu tidak percaya Bu, Boleh ya, boleh nggak boleh? Bukan makmur. Karena udah susah payah. Ya. jadi di sini Bu, kenapa tidak saya buka tadi kepala tangan saya? Karena ini adalah kan tidak mungkin Bu saya kasih suami saya sama ibu itu. Karena ini adalah suami saya Bu yang kedua. Jadi nggak mungkin saya kasih Bu suami saya sama ibu itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Padahal tadi saya mau minta suaminya tadi. Bisa suami ya Bu. Tadi saya bilang gini, Bu kalau nggak dikasih itu saya minta suami, nanti suaminya saya ambil. Iya, berarti ibu ini teguh dengan pendiriannya, tidak memberikan suaminya kepada orang lain, karena ibu sendiri sangat-sangat cinta kepada suaminya. Sekarang saya mau Ibu Ginting, bagaimana perasaan ibu
ya namanya minta. Kita sudah merayu, sudah membujuk. Artinya kalau kita meminta itu butuh ya. Kalau nggak butuh pasti kita nggak minta, iya kan? Nah, tapi intinya saya tadi tidak tahu apa yang ada dalam kepalanya gitu. Ya sedikit kalau namanya kita minta tidak diberi, sedikit kecewa, ya sedikit kecewa. Cuman ya harus terima lah. Kalau nggak dikasih namanya minta. Kecewa lah jawaban. Ya jawabnya kecewa itu. Ya kalau namanya kita minta itu udah pasti butuh, intinya butuh. Kalau nggak butuh nggak akan kita minta. Jadi kalau nggak dikasih, ya sedikit kecewa. Sama dengan bapak-bapak ini juga mungkin gitu ya Pak Nadia. Dia belum kasih lihat dulu. Dia belum ada jawaban. Jadi sedikit saya bertanya Bu Ginting, apa strategi yang Ibu lakukan untuk meminta sesuatu yang di tangan Bu sendiri? Tadi strateginya yang pertama saya merayu, saya pujuk. Dengan segala upaya tadi saya sudah memintanya, tapi ternyata upaya yang saya lakukan itu tidak berhasil. Nah, situ kegagalan saya. Jadi mungkin di dalam kegagalan saya itu, situ saya sedikit kecewa. Ya, terima kasih. Ya, berarti Ibu merasa kecewa ya kan dari kegagalan Ibu. Iya, ketika saya melakukan sesuatu tetapi tidak ada hasilnya, jadi itu kayaknya sepertinya kecewa. Ya, terima kasih Bu Ginting. Berarti Bu Sembiring teguh dengan pendiriannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwasannya sekolah kita sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan kepentingan murid dan kita menghambakan murid. Di sini kita menghambakan murid. Dan kita pembelajaran diferensiasi ini yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita perhatikan gambar. Ada yang dikontrol, ada yang orang tua memarahi anaknya. Coba kita perhatikan ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Kita selalu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah. Kita sering mengkritik siswa. Jadi rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita beranggapan itu benar, padahal itu salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita beranggapan bahwasannya kita memaksa anak itu benar, padahal itu adalah salah. Itu miskonsepsi yang selama ini kita anggap benar. Lanjut Bu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kenapa seperti itu? Tidak sama kebutuhan kita dengan kebutuhan peserta didik kita Bapak Ibu. Tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita beranggapan bahwasannya anak itu harus pintar matematika, harus sama seperti kita. Tetapi orang lain juga beranggapan itu tidak gitu. Lanjut yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
kita berusaha memahami, kita hanya memahami, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita mengubah orang agar berpemandangan sama dengan kita. Karena kita nggak bisa menyamakan kita dengan orang lain, itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada orang yang berperilaku buruk, itu suatu kesalahan. Kemudian semua berperilaku memiliki tujuan. Kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrolnya yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti saya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, gak bisa orang lain. Kemudian kita lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang sebenarnya di sini yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti saya tidak bisa mengontrol Bu RP. Hanya Bu RP yang bisa mengontrol dirinya. Itulah sebenarnya teori kontrol yang benar. Kita lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini katanya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu sebenarnya tidak ya Bapak Ibu ya. Yang sebenarnya adalah kolaborasi. Kita ketahui bahwasanya kolaborasi sangat penting untuk kita. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang sebenarnya teori kontrol. Lanjut Bu. Kita masuk disiplin positif. Di sini disiplin positif yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan dan penghargaan reward yang tadi pertanyaan pemantik, ancaman atau hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Berarti kita murid itu harus kita beri imbalan baru belajar, itu tidak boleh. Harus kita beri reward, harus kita beri ancaman, harus kita beri hukuman, itu tidak boleh. Karena dengan perkembangan zaman itu dapat melukai hatinya sampai dia dewasa nanti. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Kita masuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini masuk ke profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini termuat di dalam profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menurut IBO Primary Years Program PYP, di sini menganut toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Kemudian keterampilan hidup, life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia, manusia melakukan segala usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan saat semua keinginan terpenuhi. Tandanya kita telah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Ini adalah salah satu kita agar dapat bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Kalau dalam pembelajaran IPAS di kelas 4, ini adalah namanya kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa contohnya? Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ini contohnya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Ini contohnya yaitu mandiri, tanpa unsur ada paksaan, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah contoh dari kebebasan kita sebagai kebutuhan dasar manusia. Lanjut selanjutnya yaitu kesenangan. Di sini kesenangannya itu contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lanjut, ini adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini sebenarnya udah nggak boleh diperbolehkan lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada suatu saat nanti, contoh misal anak-anak ini kalau dia mengerjakan PR dapat nilai 100, kita kasih hadiah buah permen 5 biji, kita kasih kepada anak itu. Suatu saat dia tidak bisa mengerjakannya, merasa dirinya itu kesal, maka ini sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Kita lanjut motivasi ekstrinsik. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman kita masih ini hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Hukuman di sini berupa tidak terencana, tiba-tiba. Kita memberikan hukuman ini secara tiba-tiba, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Sama seperti kita menghukum siswa, hanya satu arah dari kita, guru, tidak melibatkan siswa, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian berupa hukuman yang kita berikan, masuknya ke psikisnya, terluka di anak-anak itu kalau kita memberikan hukuman. Konsekuensi, ini konsekuensi. Jadi kita mengetahui apa perbedaan hukuman, konsekuensi, segitiga restitusi. Di sini konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan antara kita dan murid, sudah terencana. Ini konsekuensi ya Bapak Ibu, sudah terencana, sudah disepakati peraturan itu. Itulah konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sikap guru selalu. Muridnya itu tidak nyaman dengan konsekuensi yang dibuat di dalam kelas itu. Memonitor murid. Jadi kita sebagai seorang guru di dalam konsekuensi ini selalu memonitor murid dalam peraturan yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Masuk ke segitiga restitusi, yaitu proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini proses segitiga restitusi itu yaitu menciptakan kondisi murid kita, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahannya tanpa memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi jika murid itu sudah melakukan kesalahan, kita berikan mereka kesempatan untuk mencari solusinya sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Contohnya apa itu menghukum Bapak Ibu? Contoh misal, kita datang siswa terlambat. Kita suruh mereka push up. Itu udah salah satu menghukum. Tanpa kita bertanya kepada siswa kenapa dia terlambat, kita langsung saja menghukumnya. Itu sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Itu adalah posisi kontrol seorang guru. Kemudian teman. Kemudian pemantau, kemudian manajer. Kita di bagian mana ini? Kita sebagai seorang pendidik di bagian mana kita ini? Apa kita penghukum? Posisi kontrol kita hanya sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Kalau saya terkadang bisa juga pemantau ataupun sekali-sekali walaupun kita nggak kepala sekolah, bisa kita sebagai manajer Bapak Ibu. Itu bisa kita lakukan. Kita lihat posisi kontrol yang ada di sini. Motivasi, identitas gagal, kemudian identitas berhasil, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri kita sendiri. Guru berbuat, di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah salah satu contoh penghukum. Kita sering, kamu nggak pandai. Itu udah salah satu penghukum. Menunjuk-nunjuk murid. Itu adalah salah satu penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Contohnya apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kepada kamu karena kamu tidak menyelesaikan tugas. Kita langsung ke situ, to the point sama siswa. Itu tidak boleh kita langsung ke situ Bapak Ibu. Kalau posisi teman seperti apa? Membuatkan alasan untuk murid. Gimana nak? Kenapa kamu terlambat? Kita buat alasan. Apa kamu tidur terlalu siang? Tidur terlalu malam? Gitu kan Bapak Ibu? Itu adalah teman. Kalau pemantau seperti apa? Menghitung dan mengukur. Saat pembelajaran kita pantau anak-anak itu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kita lihat di mana anak itu. Dalam pembelajaran kita sering memantau peserta didik kita kan Bapak Ibu. Itu adalah kita sebagai posisi kontrol di dalam memantau. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang baik-baik, yang bisa meningkatkan semangat murid kita. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu udah menghukum. Sering mungkin ya Bapak Ibu ya. Di mana Bu RP? Iya. Kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres. Sering kita mungkin di kelas. Ibu stres, pusing ibu melihat
melihat kamu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Itu sudah teman. Kita dengan murid kita teman. Ayolah lakukan dengan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini tidak. Ingat tidak? Ibu pernah membantu kamu. Kemudian apa peraturannya? Apa yang sudah kita buat peraturannya itu adalah memantau. Kita pantau peserta didik kita. Kemudian sebagai manajer di sini, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah posisi manajer pada saat posisi kontrol yang kita lakukan. Hasilnya apa? Memberontak. Kalau kita melakukan penghukum, apa yang terjadi kepada peserta didik? Murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Itulah kalau kita lakukan penghukum sebagai kita seorang guru, kita sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi anak-anak itu memberontak. Kemudian kalau pembuat masalah, pembuat orang merasa bersalah, apa yang terjadi? Menyembunyikan atau menyangkal. Muncul dia jadinya murid yang berbohong, suka berbohong. Kemudian selanjutnya ya ketergantungan. Kalau kita sebagai teman di posisi kontrol teman, jadi murid itu selalu ketergantungan dengan kita. Selanjutnya dimasuk ke pemantau, yaitu di sini menyesuaikan diri. Murid itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi oleh kita. Selanjutnya di sini sebagai manajer yaitu menguatkan pribadi. Murid itu menjadi kuat pribadinya. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas di sini yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itulah yang akan terjadi. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian teman di sini, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya ini yaitu murid meletakkan guru di peraturan dan hukum. Apa yang dikatakan murid selanjutnya? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu yang bakal terjadi. Iya. Kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Itu yang akan dikatakan oleh murid tersebut. Kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu katanya. Lalu pemantau di sini apa yang dikatakannya? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau pemantau kita lakukan. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kalau kita di posisi manajer, itu yang akan dikatakan murid tersebut. Dampak kepada murid apa? Dampaknya yaitu mengulangi kesalahannya. Kalau kita melakukan penghukum ini, murid akan melakukan kesalahannya yang sudah pernah dilakukannya. Kalau membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, nggak percaya diri dia. Kalau teman, apa yang akan terjadi? Lemah, tidak mandiri, selalu ketergantungan kepada guru. Kalau pemantau, minat beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer di sini yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Hormat bendera 1 jam. Berapa kali ibu harus memberitahu kami, kamu selalu saja berbuat salah. Ini hormat selama 1 jam ini termasuk penghukum, ya Bapak Ibu. Kemudian berapa kali harus memberi atau memberitahu kamu selalu saja berbuat salah. Ini termasuk pembuat rasa bersalah. Selanjutnya di sini ada kasus siswa tidak memakai
Ini yang tadi Bu, lanjut Bu. Ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya? Di sini termasuk kontrol guru seorang manajer. Ya, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Apa Pak? Gimana coba Pak? Iya Pak. Sebagai pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya, pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fahri. Berarti fokus ini Pak Fahri ini. Selanjutnya coba Bu. Ini ada pertanyaan. Ini saya mau Pak JK nih yang jawab ini. Itu Pak, mic-nya kebetulan Pak bangun itu. Kebetulan dia Pak. Bangunlah. Ya bangun dong. Ayo lakukanlah demi Ibu. Ini apa ini Pak? Termasuk posisi kontrol yang gimana? Sebagai anak, sebagai teman. Bagi teman. Sebagai teman. Sebagai teman, coba kita lihat Bu. Iya, tepuk tangan dulu, mantap. Berarti diperhatikan Pak Bangun nih. Lanjut Bu. Baik, kita masuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Gimana Bu? Keselamatan. Menjaga keamanan dan keselamatan dari kalau kita jatuh. Menjaga keamanan dan keselamatan kita jika kita terjatuh. Tapi mudah-mudahan nggak terjatuh ya Bu ya. Nah, amin. Jangan kena tilang. Agar kita tidak kena tilang ya Pak ya. Iya betul Bu. Biar kita tidak kena tilang. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Coba. Selamat dari yang dulunya COVID-19. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak JK. Iya bisa ditambah. Oke Bu, saya sebenarnya hanya menambahi saja tadi yang dari Pak JK. Dari Pak JK tadi sebenarnya itu sudah mantap. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi ini sebenarnya ini berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Itu sebenarnya di sini Bu yang mungkin hanya bisa saya tambahi. Ya terima kasih Bu. Ya terima kasih Pak Dedi. Berarti kita memakai masker itu untuk menjaga kesehatan kita dan keselamatan kita agar tidak terkena debu ya Pak ya. Ya. Masuk kita ke pertanyaan ketiga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Saya mau Bu RP menjawab. Bu RP Pak. Tadi tunjuk tangan Bu RP. Bu RP. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar kita bisa disiplin. Yang kedua, supaya kita tidak ketinggalan di dalam
pembelajaran yang disampaikan oleh narasumbernya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu RP. Tepuk tangan dulu untuk Bu RP. Ya, berarti kenapa berantem Bu? Berarti Bu RP karena kita harus disiplin, menerapkan disiplin ya Bu ya. Kemudian agar kita tidak ketinggalan materi yang disampaikan oleh fasilitator atau narasumber. Kita lanjut Bu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan juga yaitu berisikan kesepakatan bersama yang menjadi keyakinan kelas. Di sini ada tahapan untuk membuat keyakinan kelas, di mana kelas kita juga sudah ada keyakinan kelas kita masing-masing ya kan Bapak Ibu. Dulunya mungkin itu peraturan kelas, sekarang udah keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Di sini yaitu yang pertama, pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. Itu harus kita lihat. Kemudian eksplorasi ide, mengambil kesimpulan, ubah ide menjadi keyakinan, kemudian tanda tangan kontrak. Ini ada contoh-contoh, bisa kita lihat peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Saya ambil satu contoh, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu saya ambil satu contohnya. Kemudian contohnya yaitu contoh pendapat murid yang harus kita tampung. Kita sebagai guru harus menampung pendapat dari murid kita. Apa contohnya? Harus mengetuk pintu, tidak boleh mengejek. Dapat kita lihat ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari contoh-contoh yang tadi kita buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas di sini. Mengetuk pintu jika masuk di kelas, ini diterapkan disiplin. Kemudian menghargai teman, toleransi, ini termasuk tanggung jawab kita. Kemudian menjaga kebersihan kelas, ini termasuk kesehatan dan kebersihan. Sampai di nomor 11 dapat kita lihat. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai kondisi agar mudah diterapkan. Jangan kita tinggal di desa, kita terapkan pula keyakinan kelas yang ada di kota. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Harus kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat kita mengajar. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan. Jangan kita aja yang membuat keyakinan kelas, tidak ikut murid. Baik, masuk ke segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu yang kita lakukan. Di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goalsen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif. Di sini ini yang harus kita lakukan kita sebagai seorang guru kepada murid kita Bapak Ibu. Jika murid kita melakukan kesalahan, di sini yang pertama kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran.
Berbuat salah itu wajar. Cara kita gimana? Misal ada murid kita yang terlambat, kita tanyakan, Abah, berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu, bukan langsung kita to the point. Kenapa terlambat? Ya, bersihkan kamar mandi. Itu udah tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Kita harus menstabilkan identitas murid kita terlebih dahulu. Tidak ada manusia. Maka tadi sudah saya katakan, kita contohkan diri kita. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kan gitu punya orang. Validasi tindakan yang salah. Di sini contohnya apa, Bapak Ibu? Kita buat misal gini, kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan alasannya kenapa anak kita itu terlambat datang ke sekolah. Kamu pasti punya alasan berbuat terlambat sekolah, datang ke sekolah, Abah. Padahal kamu bisa datang lebih awal sebenarnya, Abah. Kemudian kita buat kamu patut bangga karena melindungi yang kamu anggap berharga. Ini sebenarnya kasus ada di dalam kelas, bukan terlambat ya Bapak Ibu. Ya, menstabilkan identitas. Kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita buat pada awal tahun pembelajaran. Kemudian nilai-nilai apa yang kamu langgar. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa. Dan kemudian kita berikan murid itu untuk menyelesaikan, untuk membuat solusi agar dia tidak mengulangi kembali masalah yang telah dilakukannya. Baik, di sini adalah beberapa contoh budaya positif. Yang pertama yaitu kegiatan literasi di sekolah yang kita lakukan setiap hari Kamis. Di sini ada literasi. Kemudian yang kedua, contoh budaya positif yaitu kita melakukan 5S, senyum, sapa, salam sopan dan santun. Di dalam ini kita lakukan pada saat pagi hari kita menyalam peserta didik kita. Kita melakukan senyum, sapa, menyapa peserta didik kita dengan salam, sopan dan santun. Kemudian kita juga melakukan siraman rohani yang dilakukan setiap hari Jumatnya, di mana agama Islam pergi ke masjid untuk berangkat sholat, kemudian agama Nasrani melakukan ibadah di sekolah. Baik Bapak Ibu, dari persentase budaya positif yang saya lakukan ini, dapat kita simpulkan bahwasannya budaya positif harus terus kita lakukan di mana saja, terutama kepada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, saya mau satu orang perwakilan dari kepala sekolah satu, kemudian ibu guru tentang budaya positif. Ya, satu orang perwakilan untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang bersedia, Bu? Bapak Ibu guru, walaupun tidak saya ucapkan Bapak guru juga yang maju. Yes. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk refleksi kegiatan hari ini,
Ya, jadi banyak pemahaman baru yang saya dapatkan tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi semakin tercerahkan juga saya, Bu, ternyata di dalam sekolah itu tidak digunakan menghukum. Padahal saya sebagai guru olahraga selama ini saya senang sekali di Ruhana itu lari-lari keliling lapangan, kadang-kadang saya suruh juga kutip sampah. Tapi mungkin setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu untuk selanjutnya nanti saya akan coba untuk lebih kreatif lagi dalam memilah, memberikan antara hukuman ataukah menggunakan segitiga restribusi Ibu. Demikian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak olahraga yang sudah merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Satu lagi, Ibu, saya mau Ibu kepala sekolah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini sudah meningkatkan kesadaran kepada siswa. Budaya yang kita lakukan itu tidak mesti menghukum, karena menghukum itu tidak selamanya untuk menyadarkan siswa. Malah nanti kalau misalnya kita hukum, dia ada rasa dongkol dan benci. Jadi dengan adanya budaya positif ini, seperti segitiga restitusi itu tadi, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menganggap kita ini sebagai rekan, sebagai teman. Jadi seolah-olah tidak ada jarak antara kita dengan siswa kita, dan siswa kita menjadi senang. Harapan saya, semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita, agar semua siswa kita nanti dapat menjadi senang, nyaman, dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, untuk mengambil berkahnya, kami mintakan kepada Bapak Agama Protestan untuk menutup acara ini dengan doa. Di depan, Pak. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kami kepada Tuhan, karena kami merasakan tangan-tangan Tuhan telah menyertai kami dalam pertemuan kami ini, dalam budaya positif, untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan kami ini utamanya. Terima kasih Tuhan, berkati agar kami rekan-rekan guru dapat meningkatkan budaya positif di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Agama Protestan yang sudah membawakan doa penutup pada hari ini. Baik, demikianlah paparan budaya positif saya, Nur Ainun Pulungan. Mudah-mudahan dapat kita terapkan untuk peserta didik kita di lingkungan sekolah kita ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan penerus untuk kita semua. Amin. Terima kasih.